Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kawal Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang yang langsung dari kantor Bawaslu Padang Panjang, Jalan Hamka nomor 25 Kota Padang Panjang. Alhamdulillah untuk hari ini udah hadir orang nomor satu di Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, Bapak Karnalis Kamarudin, SH MSI. Selamat jumpa Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah, Selamat datang di Kawal Papa Bawaslu Padang Panjang Pak. saya jadi semangat sampai di ini. Uh, Kawal Papa ya, Iya, luar kenapa biasa semangat Pak? namanya. Hah? Kenapa semangat Pak? Auranya. Auranya, aura kasih. Ini kan Kawal Papa. Iya. Saya kan papa juga. Oh iya 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 iya. Jadi Iya. kalau istri saya baca senang deh. Saya juga papa Pak. Iya. Oke deh Pak, kita Ya. bincang-bincang sedikit Pak tentang kesekretariat Patan ya Pak ya, Bawaslu Pak ya. Nah, sebelumnya saya juga pengen tahu Pak profil Bapak. Pak, Bapak terjun ke dunia Bawaslu kok sampai kecemplung gitu Pak? Ya. Baik, terima kasih. Saya selaku pegawai negeri sipil, tentu pengalaman di birokrat ini sudah cukup sudah cukuplah membuat saya hadir di Bawaslu. Nah, tentu hadir saya di Bawaslu, sebelumnya saya juga di instansi Pemda provinsi. Saya pernah di Badan Penelitian Pembangunan, saya pernah di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. PDS Pak ya? Ya, saya pernah di Bawaslu. Saya pernah di Bapeda. Oh, Bapeda. Provinsi Sumatera Barat. Saya dilahirkan di sana sampai besar, menduduki jabatan di situ dan promosi baru ke pariwisata. Sama Yuda Pak ya? Di Bapeda Pak ya? Yuda ya. Iya, Yuda. Yuda Prima. Ya, kemudian saya ditempatkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Kepala Sekretariat, yang sama sekali di luar dugaan. Kok bisa saya ditugaskan ke sana. Gitu. Kaget nggak pertamanya Pak? Wah, bukan kaget lagi. Sangat karena gini, saya jujur saya nggak ngerti itu apa Bawaslu, apa sih fungsinya, apa tugasnya, ya kan? Karena memang suatu hal yang baru dan sesuatu hal yang tidak familiar. Yang saya tahu hanya KPU. Pada saat itu, oh ternyata Bawaslu ini fungsinya sangat luar biasa dan sangat menantang. Nah, satu yang saya dapati di Bawaslu ini adalah selama saya bekerja itu dari background pendidikan saya seorang sarjana hukum, yang terasa warnanya hukum itu ya di Bawaslu. Saya bisa bicara masalah pasal, saya bisa mendengar lagi junto aturan hukum segala macam. Gitu. Alhamdulillah di Bawaslu saya temukan hal-hal tersebut di samping saya mengelola kesekretariatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, bicara kesekretariatan Pak, apa sih fungsi sekretariat di Bawaslu ini Pak sebenarnya Pak? Ya. Fungsinya. Bawaslu adalah suatu lembaga yang diberikan tugas sesuai dengan undang-undang, yaitu melakukan pengawasan tahapan pemilu. Nah, biar tahapan itu mempunyai hasil yang independen, maka di situ adalah ketua dan anggota, ya, yang masa kerja 5 tahun dan yang ditetapkan tentu sesuai dengan aturan main seleksi dan segala macam. Tentu aktivitas ketua dan anggota ini harus didukung oleh negara, ya, negara. Maka di situ sekretariat dihadirkan selaku supporting anggaran, supporting sarana prasarana untuk menjalankan fungsi Bawaslu itu sendiri. Jadi ibarat 2 kamar gitu Pak ya? Ya. Kamar 1, kamar 2. Kamar 1, kamar 2 dan saya ditetapkan dari pemerintah selaku PNS, itu tadi fungsinya pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, sarana prasarana dan segala macam. Nah, untuk tahun 2024 ini Pak ya, kan tahapan akan dimulai Pak. Apa sih perencanaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi untuk tahapan ini Pak? Ya,
Tentu yang pertama, demamnya sekarang tentu usulan untuk persiapan 2024 terkait dukungan anggaran. Aturan main adalah bahwasan dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka daerah tersebut bertanggung jawab mengalokasikan dananya untuk pelaksanaan dari tahapan itu sendiri. Nah, kalau pelaksana pemilu, KPU, nah kita adalah mengawasi tahapan itu berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Maka butuh dana. Ya. Di samping operasional kegiatan sehari-hari di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota disediakan juga di APBN seperti gaji kita, transport kita dan segala macam. Nah, maka dana hibah yang kita ajukan sekarang ini di Pemda memberikan gambaran ke Pemda bahwasan ini loh dana yang dibutuhkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Itu masih di dalam proses. Sejauh ini sampai di mana prosesnya, Pak? Apakah pembicaraan awal baru atau udah ada pertemuan misalnya dengan pihak-pihak Pemda atau apa gitu? Ya, sebagian sudah ada bertemu dengan pihak Pemda, kita langsung tentu kita yang harus proaktif kepada kepala daerah. Respon mereka gimana, Pak? Respon mereka bahkan mereka meminta, kok berapa sih anggaran rencana yang dibutuhkan untuk nantinya. Karena di Pemda itu sendiri kalau saya melihat tentu butuh perencanaan. Perencanaan ke depan, tahun besok ini kita butuh belanja berapa, nah tentu dimasukkanlah ke dalam biaya atau anggaran untuk pelaksanaan pengawasan itu. Disampaikan dulu ke DPRD, Pak ya. Dibahas dulu ya baru bisa terrealisasi gitu, Pak ya. Tentu prosesnya sesuai di daerah sudah kita ajukan. Tentu beliau Pemda itu sendiri mengkonfirmasi ke kita apakah ini perlu kita lakukan dan segala macam. Nah, nanti dasar itulah di Pemda itu namanya tim TAPD, tim anggaran daerah. Beliaulah nanti yang mendiskusikan juga dengan anggota dewan. Nah, baru nanti belanja tersebut langsung masuk ke Bawaslu. Nah, tentu di anggaran Bawaslu itu menggunakan mekanisme APBN. Ya, nah, tentu nanti yang perlu kita pahami dan kita yakini bahwasan tentu daerah butuh uang juga untuk belanjanya, dan tentu kita menyampaikan usulan kebutuhan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita mendasar. Ya, nggak ada di itu harus minta banyak-banyak gitu kan. Betul-betul kebutuhan mendasar yang harus kita mintakan untuk pelaksanaan itu. Nah, Pak, gini Pak ya, kan sekarang pilkada provinsi, pil gubernur, pilkada bupati, wali kota juga. Nah, kan semua berjuang untuk mendapatkan nada hibah dari Pemda. Nah, apakah binaan dari provinsi untuk kabupaten kota untuk ini bagaimana, Pak? Ya, tentu kita melakukan atau menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota apa-apa anggaran yang harus kita butuhkan nanti di dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan anggaran itu dituangkanlah di dalam rencana anggaran biaya. Ya. Di situ tertera jelas akuntansinya, belanjanya berapa, apa yang dibutuhkan dan segala macamnya. Nah, kita minta juga ke kabupaten kota, sebelum dia menyampaikan ke Pemda, kita review dulu di provinsi. Nah, jadi kita review tentu sifatnya efisien dan efektif. Betul-betul ini dibutuhkan untuk anggaran di kabupaten kota itu sendiri. Setelah itu baru kabupaten kota memberikan ke Pemdanya. Nah, nantinya Pemda akan memanggil Bawaslu Kabupaten Kota untuk menjelaskan apa-apa yang belanja kita perlukan. Nah, terkait hal lain Bapak ya, kan sekarang semua rata-rata Pak Bawaslu Kabupaten Kota kan masih sistem kontrak Pak. Nah, ada nggak kebijakan dari Bawaslu RI atau provinsi untuk misalnya pengadaan gedung atau gimana gitu Pak? Sehingga nanti kan kerja Bawaslu ke depan itu lebih pasti tempatnya gitu Pak. Ya, oke. Kita tentu segala sesuatunya kita harus mandiri dulu. Mandiri terkait
selama ini negara menanggung biaya sewa kantor dan segala macam, kendaraan dan segala macam. Nah, tentu daerah, katakanlah Pemdanya tentu bertanggung jawab juga terhadap lembaga vertikal yang ada di daerahnya. Dan kami selalu memberikan support kepada masing-masing kabupaten kota untuk melakukan dialog harmonisasi, misalnya menyampaikan apa kebutuhan-kebutuhan kita yang bisa diselesaikan di Pemda itu sendiri. Seperti saya contohkan, kita juga meminta kepada Pemda terkait gedung kantor, ya tanah. Nah, tentu kalau sudah punya tanah dengan aturan mainnya baru bisa kita bangun. Nah, itu dengan beberapa kabupaten kota sudah kita tindak lanjuti dan di dalam pelaksanaan proses. Jadi sumber udah ada Pak ya yang seperti itu Pak ya? Ya. Di sumber udah ada ya? Ya, tapi masih proses. Ya, proses tahapan kan ya. Berarti udah ada yang mengawali gitu Pak ya? Ya, respon kepala daerah cukup bagus di dalam hal ini dan bersedia memberikan lahannya. Tentu memberikan lahan ke instansi vertikal, katakanlah kan Bawaslu, tentu harus ada aturan main yang kita ikuti. Tidak bisa sehari 2 hari selesai diserahkan. Harus ada prosedur dan aturan-aturan main yang harus kita jalani dan kita ikuti. Sekarang pertanyaan banyak teman di Bawaslu Pak. Status kita gitu loh Pak. Pegawai yang kerja di Bawaslu ini gimana nih Pak? Ya, nanti jangan-jangan nanti hilang satu, hilang semua Pak. Karena lembaga kita ini lembaga baru ya. Iya. Dan keterbatasan tenaga PNS pada saat lembaga kita ini berdiri, maka kebijakan daripada Bawaslu untuk melakukan seleksi sesuai dengan indikator yang kita tetapkan di dalam hal membantu dan menunjang kita. Maka di situ adalah slot anggaran untuk biaya pegawai tidak tetap, kan? Nah, tentu berdasarkan hal tersebut ya sampai saat sekarang tentu Bawaslu berusaha terus semaksimal mungkin status daripada pegawai kita ini, karena saya yakini bahwasan pegawai-pegawai yang kontrak kita selama ini sangat luar biasa. Dia sudah punya pengalaman yang luar biasa dan sudah familiar dengan kondisi dan lingkungan bekerja itu sendiri. Nah, tentu kami juga baik provinsi menyampaikan kebutuhan-kebutuhan terkait hal itu. Nah, saya dengar atau saya dapat informasi Bawaslu RI sendiri juga sedang mencari ruang atau bentuk sehingga pegawai kontrak yang kita lakukan ini dapat bekerja dengan tenang, tentu menjadikan suatu pendapatan yang tetap, katakanlah untuk PNS dan segala macam ya. Tapi tentu yang ada itu sekarang itu kan untuk guru dan untuk kesehatan. Nah, untuk peraturan saya juga pernah baca, saya pernah juga lihat bahwasan pejabat kepegawaian itu tidak boleh mengangkat pegawai honor kembali. Nah, kalau itu diangkat, ini akan dapat sanksi lah atasan kita. Tapi yang berjalan yang sekarang ini, tentu pemerintah juga sudah membuka peluang-peluang bagi adik-adik di sini untuk mengikuti seleksi tes CPNS ya. Nah, kemarin ini kita juga banyak menerima kuota untuk melalui CPNS ya. Nah, jadi tentu semua itu menjadi bahan diskusi bagi kita. Nah, karena kita juga butuh orang-orang yang skill di dalam melakukan tugas dan fungsi. Ya, soalnya udah sekian lama mereka udah tangguh semua Pak. Ya, ya itu kita yakini ya, karena udah berkecimpung di situ kan gitu, dan ya kalau saya bilang udah ahli lah. Tapi kan tinggal legalitasnya. Legalitasnya tentu untuk mendapatkan legalitas ini tentu dengan aturan-aturan yang ada yang harus kita jalani dan harus kita patuhi terkait pengadaan atau pengangkatan pegawai di dalam hal
fungsi dan tugas kita di Bawaslu. Nah, terakhir mungkin Pak ya, harapan Bapak mungkin kepada seluruh jajaran Bawaslu Sumatera Barat untuk pengawasan tahapan pemilihan serentak 2024 atau pemilu 2024 Pak. Ya, baik. Terkhusus untuk sekretariat, sekretariat merupakan bagian yang utuh di dalam melakukan pengawasan. Ya, jadi untuk itu saya mengimbau kepada jajaran kita di bawah untuk betul-betul menguasai segala aturan main. Ya, saya itu maunya ya staf kita ini menguasai aturan-aturan. Ya, kemudian menjalankan fungsi dan tugasnya, kemudian menjaga disiplin dan menjaga amanat selaku pengawas terkait pekerjaan kita sehari-hari dan tentu untuk menjaga kesehatan dan kekompakan di dalam melakukan fungsi dan tugas kita. Makanya yang utama itu bagi saya itu adalah kompak. Yep. Ya, soliditas Pak ya. Tim yang kuat itu yang nomor satu bagi saya. Makanya setiap acara-acara pertemuan dengan sekretariat saya selalu bilang kita adalah tim super tim, bukan Superman ya. Jadi dengan super tim yang saya dengung-dengungkan itu, maka disitulah kita dapat melakukan fungsi yang tugas yang sangat berat dengan secara bersama dapat kita tuntaskan dengan baik. Oke deh Pak, makasih Pak. Dan sahabat Bawaslu, nampaknya kawal Papa hari ini kabar Bawaslu Padang Panjang dengan narasumber Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, Bapak Karnalis Kamarudin, yang biasa dipanggil Pak Kar gitu ya. Bukan pakar, tapi Pak Kar gitu. Kita tuntaskan sampai di sini dulu. Makasih atas kebersamaannya. Banyak maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kawal Papa bisa menyebabkan ketergantungan.